Baik, kalau begitu saya lanjutkan kepada pembicara kita yang kedua. Ada Dr. Restu Gunawan M. Hum selaku Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbudristek dengan nanti akan membawakan terkait gerakan seniman masuk sekolah. Betul ya Pak ya? Mohon izin Pak, nanti saya mengingatkan lagi 20 menit ya Pak. Baik, kalau gitu lanjut saya silahkan Pak Restu. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan Rahayu. Yang saya hormati Prof. Haryono, Pak Dr. Cahyono, Pak Bambang, Mbak Cindy Gula, dan Ibu dari Dinas Pendidikan Jawa Timur. Selamat datang Bu. Ini rata-rata sekolah apa ya? Saya pengen tahu supaya saya tidak salah masuk kira-kira gitu. Ini kalau ini ada di SMA ya? SMA? Semuanya SMA? Seniman ada enggak? Ada, enggak ada? Ada juga, baik. Saya tidak banyak presentasi Mbak Moderator, saya guru, nggih. Saya hanya muter beberapa kegiatan yang berkaitan dengan gerakan seniman masuk sekolah. Kenapa sih kalau tadi Prof. Haryono kan menyampaikan karena beliau adalah wakil BPIP tentu bagaimana kebijakan kira-kira gitu. Nah kami di Kementerian Teknis tentu mengimplementasikan gagasan-gagasan dari BPIP itu dalam bentuk ya konkretnya seperti apa sih kira-kira gitu. Jadi maka Kemendikbudristek mohon izin berdiri gitu biar agak mudah. Jadi Kemendikbudristek membuat program ini sebagai implementasi dari gagasan-gagasan yang ada di kebijakan yang di BPIP bagaimana menciptakan profil pelajar Pancasila kira-kira gitu. Nah kenapa kok profil pelajar Pancasila itu penting kira-kira kan gitu. Bagaimana caranya gitu. Jadi maka kita mengambil filosofinya Ki Hajar Dewantoro yang 4 olah itu semalam saya sudah katakan, mungkin ada yang belum lihat gitu ya, bahwa untuk menciptakan generasi emas 2045 maka minimal anak-anak Indonesia harus mempunyai 4 hal, yaitu olah pikir, harus pinter, olah hati, religiusitasnya harus bagus, olahraga badannya harus sehat, pinter, agamanya bagus, badannya nggak sehat, nggak ada gunanya, kira-kira kan gitu. Yang terakhir adalah olah rasa itu di mana? Di kesenian atau di kebudayaan. Jadi untuk membangun tadi macam-macam seperti Prof. Haryono sampaikan ada. Karena dengan berkesenian itu kita bisa menjalin toleransi, kerjasama, percaya diri dan lain sebagainya. Jadi anak-anak ke depan juga harus punya percaya diri gitu. Jadi kalau duduk sama, saya ambil contoh saja, kalau duduk jangan duduk di belakang-belakang. Kalau anak-anak Ngawi datang, anak-anak Ngawi SMA Ngawi duduknya di depan biar pede. Kenapa kok orang duduk senengnya duduk di belakang? Karena kadang-kadang nggak pede, takut ditanyain dan lain sebagainya gitu. Jadi duduk di depan percaya diri gitu bahwa saya anak Ngawi ini, saya harus menunjukkan percaya diri saya. Apapun yang terjadi di depan kita siap melakukan dan melaksanakan, menghadapi, kira-kira begitu. Jadi itu apa yang digagas dari Kemendikbudristek. Tentu Bapak Ibu guru juga sudah beberapa kali mendapat pelatihan dari kami atau dari dinas gitu ya. Jadi maka program gerakan seniman masuk sekolah ini lahir kira-kira itu. Maka kita lihat aja dulu, silakan di setel dulu aja Mas, ini saya daripada banyak ngomong. Ini adalah hasil dari gerakan seniman masuk sekolah. Baik, jadi sambil nunggu lagi, kita harus sabar. Memang kadang-kadang dengan belajar berkesenian itu kita harus melatih kesabaran. Itu bagian dari belajar kesenian, olah rasa gitu. Jadi kita harus begitu memang. Jadi, nah ini karena bagaimana sih caranya ikut program gerakan seniman masuk sekolah ini gitu ya. Jadi program ini namanya makanya gerakan gitu, bukan proyek. Karena gerakan itu bagian dari kerjasama stakeholder terkait. Jadi ada Kemendikbudristek, ada Pemda, ada seniman dan ada anak sekolah dan sekolahan itu sendiri gitu. Jadi ini bareng-bareng nih, nggak bisa Kemendikbudristek sendiri yang melakukan. Begitu juga tidak bisa sekolah sendiri karena gini. Di sekitar Bapak Ibu itu kan kadang-kadang sekolah-sekolah di Ngawi misalnya. Ngawi ini kan kaya sekali dengan seniman. Coba apal nggak lagu-lagu yang berkaitan dengan Ngawi yang diciptakan oleh seniman Ngawi adik-adik? Tahu nggak? Apa misalnya? Coba, kan banyak sekali tuh. Nyono, Langit Mendung Kuto Ngawi. Apa? Ini tadi saya lewat terminal, ada juga lagu terminalnya itu. Apa? Ini kan terminal Ngawi Mendung. Bisa terjual sak menit Ngawi Mendung, terakhir. terus apa?
kretek-kretek itu loh. Ini Nah, kira-kira banyak sekali kan. Artinya seniman-seniman di Ngawi ini kan kreatif-kreatif sekali dan banyak sekali, dan juga bahkan dengan bahasa lokal ternyata dia bisa go nasional kan, dan mudah-mudahan bisa go internasional, kira-kira kan begitu ya. Jadi menurut saya potensi yang ada ini, adik-adik, menurut saya supaya tadi Prof Haryono menyampaikan cinta kita terhadap wilayah kita, macam-macam, salah satunya ya misalnya dengan masih menguasai bahasa Jawa. Bahasa Indonesia penting, maka kalau di Kemdikbud itu ada 3 adik-adik semua. Lestarikan bahasa daerah, perkuat bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing. Kenapa kok kita lestarikan bahasa daerah? Bahasa kita itu ada 718-an. Banyak yang penuturnya itu tinggal 1, tinggal 2 dan lain sebagainya. Sementara di rumah kita, kadang-kadang kita menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa lokal kita nggak kita gunakan, kita nggak ada yang upaya melestarikan, kira-kira kan gitu. Jadi menurut saya bahasa Indonesia harus kita perkuat, karena itu bahasa nasional. Tapi bahasa daerah tetap harus kita pelihara, supaya dia tetap lestari. Maka kalau ada adik ngobrol dengan teman bahasa Jawa, saya kira silakan saja, kira-kira kan gitu ya. Jadi itu baik-baik saja, supaya kita tetap lestari bahasa-bahasa daerah kita, karena bahasa daerah itu mempunyai, menurut saya juga warisan budaya yang penting juga. Gitu. Jadi saya mendorong teman-teman juga mempelajari, karena apa? Huruf itu juga banyak yang hilang. Misalnya huruf Pallawa, Sanskerta, kebudayaan itu bisa hilang nggak? Bisa kan? Contohnya hari ini yang hilang apa? Keahlian membuat candi. Dulu kan itu kan, ada Borobudur abad 7, 8, 9 itu kan sesuatu yang canggih sekali, kira-kira gitu. Bahkan Candi Prambanan kok zaman dulu belum ada, keren kok orang bisa membuat candi setinggi itu kan, nalar kita kadang-kadang kan kok bisa ya gitu kan. Tapi itu ilmu itu kan sekarang kan hilang kalau menggunakan ilmu yang dulu, kira-kira. Jadi kebudayaan itu juga bisa hilang ketika tidak didukung oleh masyarakatnya. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana mendukung, melestarikan kebudayaan itu. Setelah masuk ke dalam multimedia, saya jadi ngerti bagaimana cara memadukan warna. Bagi saya program GSMS sangat bagus karena merupakan wadah untuk anak-anak dapat mengeksplor kegiatannya atau kemampuannya pada bidang seni. Terima kasih sekali kepada pemerintah, terutama Kemendikbudristek yang sudah memberi wadah kami para seniman untuk berkarya, memberikan motivasi kepada anak didik kami di sekolah. sangat mengapresiasi program GSMS dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Karena dengan program GSMS, seniman, seniwati mendapatkan kesempatan yang baik. Anak-anak terlatih sehingga pelestarian, inovasi, dan kreativitas dengan program ini sangat tertunjang sekali. Dengan adanya GSMS dari Kemendikbudristek, dalam hal ini menjawab semua permasalahan masih kurangnya guru kesenian di sekolah, terutama di daerah-daerah. Gerakan Seniman Masuk Sekolah adalah sebuah platform kerjasama yang melibatkan seniman,
pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak sekolah. Harapannya teman-teman seniman bisa menyalurkan ide, gagasan, kreativitasnya ke dunia pendidikan, karena kita tahu seni sangat berkaitan dengan pendidikan karakter. Dan program ini juga mendukung upaya Merdeka Belajar, Merdeka Budaya. Terima kasih. Ya, satu lagi ini teman-teman kalian yang ada di Pati, supaya yang Pati aja langsung Mas. Oh ya, ya. Baik, ini karena kebetulan ada Bapak Ibu Guru dan juga Pak Kepala Sekolah. Kira-kira kalian mau nggak latihan kayak gitu? Masalahnya sekolahnya punya alat apa enggak nih? Jangan-jangan enggak, oh punya. Nah itu dia tuh, ini cocok nih. Makanya Dinas Ngawi saya cari-cari nih. Karena gini Bapak Ibu, program ini harus ada komitmen dari Pemda. Jadi seniman nanti yang bayarin seniman kami nih 4 bulan. Kemudian Pemda harus membuatkan ruang untuk presentasinya. Jadi maka nanti Pak Kepala Sekolah ngomong tuh karena sudah sampai di sini ngomong ke Kepala Dinas Pendidikan Ngawi nih. Nanti buat permohonan ke kami kurasi. Terus saja Mas, contoh slide-nya agak cepat aja Mas. Jadi ini tadi anak-anak Ngawi, Pati itu karena kan kuat sekali ketopraknya. Jadi anak-anak di sana seneng banget latihan itu gitu, dan akhirnya dengan teater macem-macem, itu kan tempatnya Aryo Penangsang ya, kira-kira kan begitu ya. Jadi mereka latihan terus-menerus dan akhirnya nanti adik-adik bisa lihat di YouTube-nya mereka tuh, sekolah-sekolah di Ngawi, Kabupaten Ngawi, banyak sekali gitu. Jadi terus saja Mas, terus. Nah tadi nggak usah saja. Jadi ini programnya ekstrakurikuler Bapak Ibu Guru. Jadi ini tidak mengganggu pelajaran, tapi bisa nggak sih pelajaran lainnya itu digabungkan? Sangat bisa. Sebenarnya kalau mau kerjasama guru-gurunya kadang-kadang kan kesenian itu hanya 2 jam. Kemudian tapi gimana gabung dong dengan bahasa Indonesia? Kalau teater kan bisa Pak Kepala Sekolah anunya. Jadi pelajaran sejarah, pelajaran kesenian, pelajaran bahasa Indonesia, PPKN gabung jadi satu nih, membuat teater atau ketoprak atau apapun juga lah, silakan. Itu kreatif masing-masing, jadi bisa digabung, jadi cukup waktu jamnya itu gitu, atau di akhir hari, kira-kira begitu. Jadi anak-anak bisa berlatih di sekolah dan lain sebagainya. Jadi guru harus kreatif dan harus kolaboratif. Sekarang ini nggak ada orang yang mau muncul sendiri pelajaran paling penting, nggak ada. Semua pelajaran itu sama, karena setiap anak mempunyai potensi yang berbeda-beda dan harus digali. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang kurang pinter, semua pinter. Tergantung gurunya bagaimana menggalinya. Apa kalau anak nggak pinter matematika itu jadi anak bodoh? Kan tidak juga. Siapa tahu dia ahli di kesenian, tahu dia ahli di bidang olahraga, sepak bola dan lain sebagainya. Jadi tugas kita menggali itu semua, tugas kita bersama. Apakah nanti adik-adik akan jadi seniman? Monggo kalau senang jadi seniman. Kalau tidak, ya enggak apa-apa. Tapi nilai-nilai di balik belajar kesenian tadi menjadi penting bagi kalian semua, kira-kira gitu. Maka harapan saya nanti adik-adik sepulang dari sini silakan cari sanggar di tempat Bapak Ibu, adik-adik semua, kalau bisa masuk ke sana. Boleh pencak silat, karena silat juga sudah diakui sebagai warisan budaya dunia, boleh tari-tarian, boleh wayang dan lain sebagainya, monggo silakan. Kalau cita-citanya enggak jadi seniman, enggak apa-apa, pasti ada gunanya. Nanti kalau kamu jadi bupati, mau enggak jadi bupati? Kalau jadi bupati pasti kamu disuruh ke depan, suruh nyanyi, pasti nanti kamu disuruh joget pasti kan. Nah kalau Pak Bambang ini udah ahli karena sejak kecil di keraton terus, jadi kan kira-kira gitu. Kita harus bahwa keahlian itu menjadi sesuatu yang kebiasaan dari berbagai cabang itu penting bagi kalian semua untuk ke depan, kira-kira kan gitu, supaya kita mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari. Terus Mas, terus
Terus ini karena waktunya cuma 20 menit kepotong tadi. Nah ini tadi yang saya katakan bahwa ini adalah kerjasama dari berbagai pihak, ada Pemda, pemerintah pusat, masyarakat, siswa dan seniman. Karena seniman di tempat Bapak Ibu itu kadang-kadang mau masuk sekolah sungkan. Dia gimana cara masuknya, diterima enggak dan lain sebagainya. Maka perlu pemerintah yang memfasilitasi sekolah yang memberi ruang gitu. Jadi kayak gitu. Kira-kira kenapa kami ini sebagai sebuah gerakan terus. Nah ini sejak 2017 kami baru sedikit. Sekolah kita itu jumlahnya berapa adik-adik? Semua kita hampir 300.000 sekolah. Siswa kita hampir 50 juta. Enggak cukup duit kita, duit Kemdikbud. Maka kita perlu kerjasama dengan Pemda, kerjasama dengan seniman, kerjasama dengan sekolah, kerjasama dengan orang tua dan lain sebagainya. Ini dulu tahun 2022 kami malah turun tinggal 260 sekolah terdiri dari 17 provinsi. Kami turun target siswanya hanya sekitar 2.600 gitu. Memang dari setiap titik itu, setiap cabang itu terus saja Mas. Tidak seluruh siswa berminat gitu. Tidak apa-apa, kita memang tidak mengharuskan siswa harus terlibat. Silakan yang olahraga ikut olahraga juga boleh, yang seni juga boleh. Jadi ini sebaran daerah pelaksana GSMS per tahun dari 2019 paling banyak masih tetap Jawa ya kayaknya ya. Oh ya, ini Jawa Timur masih sedikit Bu Kadis. Padahal Jawa Timur itu duitnya banyak loh. Saya tahu karena zaman Pak Dekarwo dulu kan penghargaan keseniman kan luar biasa nggih. Jadi tapi masih sedikit, mudah-mudahan bisa ngadain sendiri, biaya sendiri itu malah lebih top. Jadi gitu nggak usah dengan pemerintah pusat, tapi mengadopsi ini saja nanti kita sama-sama workshopnya. Ngawi misalnya nggak mau dengan pusat, monggo silakan mandiri, wah itu malah alhamdulillah. Sekolah mau mandiri, monggo itu lebih bagus. Kira-kira harapan kita memang seperti itu, maka menjadi gerakan bersama. Terus, nah ini kriteria seniman nggak usah lah, ini kalau nanti Bapak Ibu minat saja kontak kami, nanti ada tim kami yang akan mendampingin Bapak Ibu semua gitu. Jadi tahapannya jadi ada persiapan, kemudian kami selalu membuat workshopnya, kemudian pembelajaran, setelah itu presentasi hasil pembelajaran. Yang penting itu presentasi ini disuruh latihan nggak ada presentasinya kan gimana gitu kan. Nah kadang-kadang Pemda itu yang presentasi ini yang agak keberatan gitu. Kalau kami untuk pembelajarannya dari kami, presentasinya yang penting, maka semalam kan alun-alun tempat yang terbuka atau ini kan luar biasa bagus ya tempatnya kan bisa digunakan kira kalau diizinkan kira-kira kan gitu. Terus. Nah ini waktu dan tempat itu ada di terus saja Mas. Jadi waktu belajar materinya itu bisa seni tari, teater, seni rupa, film. Ada ini kan punya handphone semua nih. Ada film juga bisa, seni media namanya kalau di ini. Ada yang mungkin seni media dan lain sebagainya. Siapa tahu adik-adik jadi YouTuber kayak Mbak Cindy Gula, bagus-bagus juga nggak ada masalah. Tapi kalau harapan saya kalau jadi YouTuber, angkatlah yang kebudayaan adik-adik semua. Kenapa ada benteng pendem di sini, kenapa ada trinil, kenapa ada makanan letok, apalagi makanan ini yang khas supaya yang agak lapar-lapar dikit supaya melek gitu kan, yang agak ngantuk-ngantuk dikit dengar makanan biar itu gitu. Jadi ini macam-macam yang bisa digarap oleh adik-adik semua. Kalau misalnya kuliner juga penting loh. Jangan dikira kuliner itu juga bagian dari kebudayaan. Lihat aja di YouTube itu, yang kulineran itu pasti subscribernya, viewsnya itu tinggi-tinggi sekali. Saya yang sering nonton itu Mbak Nek Carlos, kemudian saya sama Mbak Cindy memang belum begitu kenal, mohon maaf Mbak, tapi ada juga makanan-makanan Jawa Timur. Saya banyak sering nonton itu, ada yang makanan-makanan India, Ricky Pepeng dan lain-lain sering saya lihat karena unik-unik kira-kira gitu. Jadi mereview YouTuber makanan pun juga tidak ada masalah. Tergantung adik-adik lah hobinya apa, monggo saja. Tapi kalau jadi YouTuber makanan hati-hati, makannya harus dijaga. Nanti tahu-tahu kebanyakan gula. Nah ini beberapa tempat yang sudah melakukan presentasi, sebagian besar bagus-bagus. Dan membanggakan, bayangkan kalau saya gini Prof. Haryono, ketika anak itu malam tidak bisa tidur karena ingin tampil di suatu tempat, itulah keberhasilan saya. Kira-kira begitu. Jadi ketika anak-anak itu kemudian mempersiapkan diri ingin tampil sebaik-baik mungkin, kemudian dia resah dan gelisah tidak bisa tidur, itu sebagian bagian dari keberhasilan kami. Karena anak-anak pengen sekali tampil gini. Bayangkan anak-anak tidak pernah punya ruang, kemudian kita kasih kesempatan kayak gini kan luar biasa gitu. Karena tidak banyak anak yang mempunyai kesempatan bisa belajar kesenian dengan baik, kira-kira gitu. Jadi kecintaan kita terhadap kebudayaan kita itu ya lewat kayak begini nih, kira-kira gitu. Terus saya kira itu saja yang karena waktunya sedikit daripada nah ini beberapa yang DIY itu kebetulan sudah karena dana
dana keistimewaan besar, dia sudah mengadakan sendiri mengadakan sendiri dengan mengadopsi dari program kami, karena DIY kan luar biasa, dana keistimewaannya besar. Jadi itu Bapak Ibu semua, saya kira catatan-catatan kami mudah-mudahan bisa memprovokasi, saya memprovokasi Bapak Ibu guru, Pak Kepala Sekolah juga, teman adik-adik supaya belajar kebudayaan kita kaya sekali, mudah-mudahan bisa memperkuat keindonesiaan kita lewat kebudayaan. Saya kira itu, terima kasih. Saya tutup dengan pantun, Pulu irian burung cendrawasih, menari indah di pagi hari. Cukup sekian dan terima kasih, berharap sukses acara ini. Terima kasih, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kayak tapi lebih menarik tadi video-videonya sih. Pasti sampai merinding loh ngeliat anak-anak kecil itu udah pada pentas sendiri gitu ya. Mereka yang main musiknya juga, musik-musik daerah. Terus mereka juga latihannya kayaknya memang walaupun berulang mereka nggak bosan gitu. Maksudnya nggak menemukan titik kayak ngapain sih saya harus belajar ini gitu. Tapi ternyata itu jadi hal yang luar biasa. Sampai tadi kayaknya adik-adik di sini juga pada pengen nih. Ya, mau nggak? Oh, Pak tuh banyak Pak yang mau Pak. Udah langsung Pak berarti ya. Nanti mungkin berapa minggu depan Pak? Kita biar diundang lagi ke sini nontonin adiknya perform gitu ya.